Hello, back to school. Selamat datang kembali di pembelajaran seni budaya Jumat 24 Juli 2020. Pembelajaran kali ini langsung masuk ke pembelajaran seni rupa untuk siswa kelas 7 di SMP Negeri 33 Pekanbaru. Baik dari 71, 72, 73 dan 74 itu semuanya materinya sama. Kembali lagi dengan Bapak Dedi Supiono di pembelajaran seni budaya kali ini. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya Bapak selalu menyampaikan bahwasanya anak-anak Bapak semua wajib mematuhi protokol kesehatan dan jangan patah semangat. Dimanapun kita tetap bisa belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Oke. Nah, anak-anak Bapak semua, kali ini kita masuk ke materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, kalian bisa buka buku seni budaya kalian yang kemarin diberi oleh sekolah. Itu halaman 2, halaman pertama. Nah, konsep menggambar itu Bapak konsepkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fauna, menggambar hewan dengan pola lingkaran. Kemudian flora, menggambar bunga dengan pola lingkaran. Kemudian alam benda juga dengan pola lingkaran. Nah, penjelasan materinya seperti ini. Ada pengertian menggambar, objek menggambar, komposisi, dan teknik menggambar. Yang pertama, pengertian menggambar. Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah dikenal sejak masyarakat purba. Menggambar tidak hanya melibatkan aktivitas fisik semata, tetapi juga mental. Manusia melalui gambar dapat menyampaikan gagasan, ide, serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Nah, berarti menggambar itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, bahkan manusia-manusia purba juga sudah mengenal gambar, bahkan jauh sebelum mengenal tulisan. Karena setiap gambar itu memiliki fungsi, memiliki petunjuk. Nah, seperti itulah. Kemudian pada saat sekarang ini menggambar juga mengekspresikan diri. Bagaimana kita lagi senang, mungkin kita menggambar sesuatu yang bahagia, banyak bunganya, banyak taman bunganya, begitu kan. Ketika kita sedang marah atau menggambar pisau atau banyak sekali bentuk-bentuk jenis menggambar. Kemudian objek menggambar tidak hanya mengandalkan imajinasi, tetapi terkadang juga memerlukan objek. Alam semesta adalah objek menggambar yang tidak ada habisnya. Kekayaan flora, fauna, dan alam benda merupakan objek yang dapat digambar. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah objek menggambar. Sudah jelas sekali bahwasanya seluruh isi dunia, seluruh alam semesta itu bisa kita jadikan sebagai objek dalam menggambar. Ayo di sini ada yang bisa menghitung jumlah flora enggak? Jumlah fauna atau jumlah benda yang ada di dunia ini? Nggak ada kan? Nah, makanya itu Bapak mengatakan objek menggambarnya itu tidak akan ada habisnya untuk kita gambar. Tetapi kali ini Bapak akan mengarahkan kalian semua menggambar bentuk dengan bentuk flora, fauna, dan alam bendanya. Komposisi dalam menggambar itu sangat perlu. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi tetap menunjukkan kesan keseimbangan benda yang berwarna. Gelap memiliki kesan lebih berat, dan pada benda yang berwarna terang, penguasaan komposisi penting sebelum melakukan aktivitas menggambar. Penguasaan ini akan membimbing dan mengarahkan susunan objek dalam menggambar. Nah, maksud yang simetris tadi, ketika kita melihat objek gambar, contohnya kita menggambar mobil. Nah, berarti gambar mobil yang kita gambar di kertas itu sama persis bentuknya, baik dari sisi kanan ataupun sisi kiri. Tidak ada perbedaan dari objek gambar yang kita lihat. Sedangkan yang asimetris, itu kita bisa menggambarnya dalam keadaan bebas tanpa adanya
sisi kanan atau sisi kiri atau tanpa memperhatikan sisi kanan dan sisi kirinya, tetapi hasil yang kita gambarkan juga bisa seimbang dan persis seperti itu. Bisa saja contohnya yang asimetris, posisi benda itu berada di sebelah kiri, tetapi kita membuatnya di gambar berada di sebelah kanan, berarti tidak harus sama. Itu perbedaannya. Teknik menggambar. Nah, pada proses menggambar ini dapat dilakukan secara sederhana dan mudah. Dimulai untuk membuat sebuah sketsa atau objek yang akan kita gambar. Nah, tahapan dalam menggambar. Pertama, kita harus mengetahui nih bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Contohnya kita mau gambar burung, mau gambar bunga, kita sudah tahu apa yang mau kita gambar begitu, dan harus ada objek yang kita lihat. Kemudian, yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek. Nah, secara detail, kalau misalnya kita menggambar burung, berarti dia memiliki kepala, sayap, kaki. Kalau kita menggambar tumbuhan, berarti ada daun, ada bunga, ada batang. Nah, kita harus tahu bagian-bagian dari objek gambar itu apa-apa saja. Kemudian yang ketiga, menyusun dan menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Nah, di dalam membuat gambar sketsa, pertama kita seperti membuat lingkaran kecil, lingkaran besar ya. Nah, di antara lingkaran-lingkaran atau garis putus-putus itu yang kita gambar atau membuat sebuah sketsa, itu akan sambung-menyambung gambarnya dan menjadi utuh. Muncullah objek yang akan kita gambar. Yang keempat, memberikan dimensi gelap, terang, baik hitam, putih, ataupun berwarna. Nah, yang sebelum Bapak jelaskan tadi, bahwasanya gambar yang terang itu lebih ringan atau mendapatkan pencahayaan, sedangkan yang berwarna gelap itu lebih mentitik beratkan pada fokus beratnya gambar begitu. Kemudian yang kelima, memberi kesan atau latar belakang. Nah, latar belakang ini contohnya begini. Kalau misalnya kita menggambar sebuah ceret di atas meja gitu ya. Nah, belakangnya itu kita mau buat seperti gambar dinding, atau dinding yang ada lukisan, atau dinding yang ada jam dindingnya. Nah, itu adalah memberi kesan untuk latar belakang yang ada di belakang objek gambar yang kita gambarkan begitu. Nah, setelah menjelaskan beberapa poin-poin pembelajaran, Bapak akan mencoba memberi tugas kepada anak-anak semua dalam bentuk menggambar. Nah, pertama, kalian wajib menyiapkan buku gambar ukuran A5, berarti yang besar ya, bukan yang kecil. Ukuran gambar A5, kalian bisa cari di toko, tanya sama tukang jualnya, Pak, buku gambar ukuran A5. Kemudian kalian harus menyiapkan pensil dan penghapus. Kemudian yang kedua, gambarlah objek, menggambar flora, fauna, dan alam benda seperti contoh yang akan Bapak berikan. Nah, anak-anak semua, Bapak akan memberikan 3 tugas untuk menggambar flora, fauna, dan alam. Nanti Bapak akan contohkan di slide berikutnya seperti apa bentuk dari gambarnya. Kemudian gambarlah objek menggunakan pensil, tidak dengan pena, pulpen, atau ballpoint di buku gambar kertas A5-nya. Di sini jelas ya bahwasanya tidak boleh menggunakan pena dan wajib menggunakan pensil. Kemudian kalian gambarlah di buku gambar yang sudah kalian punya tadi, di buku gambar kertas A5. Sedangkan yang keempat, objek gambar tidak boleh diberi warna dan hanya sketsa pensil ya. Sekali lagi Bapak beritahu, gambar tidak diberi warna dan hanya sketsa pensil. Nah, yang kelima, setelah ketiga objek gambar selesai, kalian boleh mengirimkan gambarnya dengan cara difoto satu-satu. Kirim ke WhatsApp Bapak, nomornya ada di samping ini 087837279353 dengan menyebutkan nama dan kelas untuk mengumpulkan atau konsultasi tugas kepada Bapak. Bapak akan senang hati kalau kalian bertanya apakah sudah sesuai apa belum. Ingat ya, satu kertas gambar atau satu halaman itu untuk satu gambar flora. Kemudian fauna juga digambar satunya lagi dan alam, berarti menggunakan 3 kertas gambar. Jangan satu halaman itu ada flora, fauna, dan ada alamnya ya. Berarti harus satu-satu disesuaikan. Paham ya sampai di sini? Kemudian nah ini ada objek menggambar fauna. Ini contohnya. Kalian boleh mencontoh yang ini ya. Karena Bapak sudah berikan ini biar semuanya sama tugasnya. Yang kedua ada gambar flora seperti ini. Nah, gambar flora berarti Bapak mencontohkan satu tangkai bunga mawar. Itu kan harus buat juga seperti tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4,
Sama seperti dengan yang burung tadi, ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tidak boleh menggunakan warna, hanya cukup sketch pensil saja. Nah, yang ketiga ada menggambar bentuk alam. Nah, Bapak di sini mencontohkan gelas dengan gelas tangkai dengan piring kecil. Nah, anak-anak Bapak semua, kalian bisa lihat di tahap 1 itu ada lingkaran. Di tahap kedua, mulailah membentuk lingkaran-lingkaran tadi itu menyatu menjadi bentuk objek yang akan kita gambar, dan yang ketiga adalah gambar dari hasilnya. Nah, sampai di sini cukup jelas sekali objek gambar atau tugas yang Bapak berikan, dan jangan lupa kalau kalian menonton video ini tinggalkan komentar ya dengan menyebut nama dan kelas di kolom komentar video YouTube yang ada di bawah. Bapak bisa lihat seberapa aktif kalian dalam menerima pembelajaran seni budaya bagian seni rupa. Thank you. Selamat belajar buat anak-anak Bapak semua. Ingat ya, harus hasil karya sendiri, tidak boleh digambarkan oleh orang lain. Selamat belajar.